Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang konversi satuan panjang dan waktu. Topiknya kecepatan, matematika kelas 5 ya. Ada beberapa soal, ayo kita bahas bersama-sama. Dari soal nomor 1, 3 km berapa hektometer? Dari kilometer ke hektometer turunnya berapa? Turun 1. Kalau turun 1 berarti tinggal 3 kali 10. 3 kali 10 itu 30. Gampang kan? Terus kilometer ke dekameter turun 2. Nolnya dikasih 2. Kalau bingung gitu aja. Ini depannya kasih 3. Gitu. Hektometer, 2 hektometer ke dekameter. Hektometer ke dekameter turun 1. 2-nya tulis lagi, kasih 0, 20. Hektometer ke meter, 2 hektometer itu berapa meter? Turun 2. Turun 2 jadinya 200. Ini harus hafal ya tangganya nih, bikin dulu. Buat kalian ngapalin lebih gampang, kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir, kasih M, ini nggak usah, M, kasih M, tuh. Gampang ya, ini harus hafal. Turun 1 dikali 10, atau 0-nya ditambahin 1. Kalau naik dibagi 10, atau 0-nya dibuang 1, gitu. Kalau ada koma nanti koma. Berangkatnya dari koma, nanti ada pembahasannya. Terus nomor 3, 3.500 meter berapa dekameter? Meter ke dekameter, naik 1. Naik 1 nih, ada nolnya 2 nih, buang 1 nolnya, jadi tinggal 350. Terus dari meter ke hektometer naik berapa? 1, 2, naik 2. Nolnya dibuang 2, seret, seret, tuh tinggal 35. Gampang kan? Ini mengulang materi dari kelas 2. Dari kelas 2 sudah dikenalkan dengan satuan panjang. Terus sekarang nomor 4, 2458 meter. Itu sama aja 2458 meter. Itu sama aja 2000 meter tambah 400 meter tambah 50 meter tambah 8 meter. Ya kan? Kalau ada soal begini, diubah dulu nih km. Ini bukan ham, ini HM, hektometer. Ini dekameter, ini meter. Otomatis yang paling belakang itu jadi 8 di sini, tetap sama. 8 sudah. 50 meter itu berapa dam? 50 meter itu berapa dam? Naik 1, nolnya buang 1. 5. Gitu caranya. Terus 400 meter berapa hektometer? Naik 2, nolnya buang 2, tulis 4 di sini. Sisanya naik 3 kan dari meter ke kilometer 2 tuh. Ini penjabarannya. 2 kilometer, 4 hektometer, 5 dekameter dan 8 meter. Kalau ditotalkan ke meter, diubah ke meter, nanti hasilnya 2458 meter. Terus sama yang nomor 5. 7265 mm, 7265 mm, 7000 mm, 200 mm, 60 mm, 5 mm. Tuh. Ini otomatis paling belakang itu satuannya adalah milimeter. Sudah. Sekarang milimeternya naik 1. Tuh, ini cm. Tuh. Ini cm. Karena nolnya dibuang 1. Ini nolnya kita buang 2. Naik 2 berarti. 1, 2. Ini pasti satuannya adalah dm. Terus ini 7000 mm naik 3. Karena mintanya 7-nya aja. Jadi dibagi 1000 naik 3. 1, 2, 3. Naik 3 dari milimeter. 1, 2, 3. Ini satuannya meter. Tuh, begitu. Ya. 2,5 meter. 2,5 tuh bagaimana? Setengah itu 2,5. Setengahnya itu kan 0,5. Kalau 2,5 berarti 2,5. 2,5 meter itu berapa desimeter dan
plus berapa cm dan berapa cm, tuh diubah dari meter ke desimeter. Turun 1 dikali 10 atau 0-nya dikasih 1, sementara ini ada komanya. 2,5 kali 10, tuh 2,5 kali 10 adalah 25, atau lebih gampang turun 1, berangkat dari koma turun 1 ke kanan, tinggal 25-nya aja. Tuh. Sekarang meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter turunnya 2, 1, 2. Jangan lupa berangkatnya dari koma, 2. 1, 2, kasih 0 di sini. 250. Tuh jawabannya 2,5 meter itu sama aja 25 desimeter dan sama juga dengan 250 cm. Nah, nomor 7 kebalikannya. 450 cm itu berapa desimeter dan atau berapa meter? Sentimeter ke desimeter itu naik berapa? Naik 1. Kalau naik 1, nolnya kita buang 1 nih dari sini nih. Twing, 1. Tuh, 45. Sekarang dari desimeter ke meter. Dari desimeter ke meter naik 1 lagi. Boleh dari sini nih naik 1. Tuh, kasih koma. 4,5. Atau mau dari sini sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu naiknya 2. 1, 2 nih dari belakang. 1, 2 kasih tanda koma di sini. Sama aja 4,50 atau 4,5. Sama aja ya. Caranya seperti itu. Next, selanjutnya di nomor 8. Di nomor 8 ada 3 meter tambah 6 desimeter tambah 4 cm kali 8. Kita ubah dulu satuan yang dalam kurungnya ke satuan yang paling kecil. Antara meter, desimeter, dan sentimeter, satuan yang paling kecilnya itu adalah sentimeter ya, yang paling rendah tuh. Dibandingkan dengan meter dan desimeter, kita ubah 3 meter tambah 6 desimeter tambah 4 cm itu berapa sentimeter dulu? Meter ke sentimeter turunnya 2, jadi 300. Turunnya 2, kasih nolnya 2. Desimeter ke sentimeter turunnya 1, 60. 4 cm, 4 lagi. Jadi 364 cm diubah ke meter, desimeter, sentimeter. Kayak tadi nih, kayak begini. Belakangnya udah sentimeter nih, 4. Belum dikali 8. Nih, ada kali 8-nya dulu ya, dikali 8. 3, 6, 4 kali 8. 2, 3, 1, 5, 3 kali 8, 24, tambah 5, 29. Ini satuannya masih sentimeter. Diubah ke berapa cm, berapa dm, berapa meter. Sisa belakangnya kita tulis 2 cm, dm-nya 1, meternya 29. 29 meter ke cm 2900, dm ke cm itu 10, cm-nya tetap jadi 2912, sama aja. Jadi jawabannya 29, 1, 2, gitu ya. Lanjut ke nomor 9. Satuannya tinggal dijumlahin aja. 6 tambah 9 berapa? 8 tambah 4, 3 tambah 2. Tuh, gampang kan? Terus nomor 10. Nah, ini. Ini belum selesai ya, nanti kita selesaikan dulu. 15 cm, ini udah lebih dari 10. Kita pindahkan ke sini, kasih 10. Nih, ini tambah 1. Ini berkurang 10. Jadi 15 kurang 10 itu tinggal 5 cm. Ini 12 bertambah 1 jadi 13. 13 dm-nya lebih dari 10. Kita pindahkan lagi ke sini. Tuh, 13 kurang 10, 3 dm. Tuh, meternya ditambah 1, 5 tambah 1 jadi 6 meter. Gitu. Jadi tiap naik 1 tingkat atau turun 1 tingkat kan satuannya 10. Itu ya. Lanjut ke nomor 10, ini tandanya dikurang. 5 dekameter kurangin 9 dekameter. Kan nggak bisa 5 kurang 9.
kita minjem ke sini. Jadi 2 hektometer. Kita kasih 1 hektometer itu berapa dam? 10 tambah 5 jadi 15 diambil 9 itu berapa? 15 diambil 9 itu 6. Tuh. 2 dikurang 8 nggak bisa, kita pinjam lagi ke depan. Tuh. 7. Ini jadi kasih 10 km ke hektometer kan 10 tambah 2, 12 kurang 8, 4 7 kurang 4, 3. Tuh. Silahkan dipahami lagi, diulang-ulang sampai kalian paham. Oke, sekarang ke konversi satuan waktu. Jadi sebelum masuk ke kecepatan itu nggak bisa langsung masuk ke kecepatan itu, caranya begini, nggak bisa langsung. Kalian harus paham dulu satuan panjangnya. Ini sudah dibentuk ke berbagai variasi soal nih. Jadi nanti kalau dalam bentuk soal itu nggak mungkin langsung hitunglah kecepatan dari jarak segini dibagi segini, satuannya udah sama, kalian tinggal hitung. Nggak bisa seperti itu, soalnya pasti akan bervariasi. Makanya ibu kasih soal yang bertingkat-tingkat, seperti yang udah pernah ibu bilang. Belajar itu seperti kalian naik tangga. Naik tangga itu harus satu persatu, nikmatin prosesnya satu. Beda sama kalian yang maunya buru-buru dari lantai 1, naik tangganya langsung ke 5, yang ada malah ngejungkel jatuh kan. Makanya pelan-pelan kalian pahamin step by step, tingkatan demi tingkatan tuh dipahamin dari kelas-kelas sebelumnya, dari guru-guru sebelumnya yang sudah memberikan ilmu ke kalian pahami dulu itu. Jangan lupa, karena pembelajaran itu makin lama makin bertingkat, makin tinggi tingkatannya, tanpa melupakan materi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi harus diingat terus, diulang terus sampai kalian paham. Terus kita lanjut ke konversi satuan waktu. Kemarin ibu sudah kasih catatan jam, menit, detik, 1 abad, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, itu sudah detail semua. Itu kalian hanya refresh kembali, kalian ingat kembali, dihafalkan lagi kalau yang belum hafal, dipahami lagi maksudnya, dipahami lagi caranya, dan dikembangkan di kelas 5 dengan pecahan. Nah, ini ada bentuk pecahan gini. Mungkin waktu di kelas 3 atau di kelas 2 itu masih bentuk angka biasa. Di kelas 4 kalian sudah kenal pecahan, berarti sekarang kelas 5 pengembangannya lagi, tambah bertingkat lagi. Kalian sudah naik tangga sekarang. Yuk, sekarang kita bahas ke nomor 1A. 2,5 jam. 2,5 jam. Ibu sudah pernah bilang, setengah itu bagaimana? Setengah itu desimalnya 0,5. Di depannya ada 2, berarti di sini 2,5. 2,5 jam itu berapa menit? 1 jam itu kan 60 menit, berarti 2,5 dikali 60. Tuh. Nih desimal tuh yang seperti apa? Tuh, kata ibu kan jangan dianggap dulu koma-komanya, hitung aja biasa. 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 5 kali 6, 0, simpen 3, 2 kali 6, 12, tambah 3, 15, tambahin 1500. Di belakang koma ada 1 angka aja kan? Ini 1 angka di belakang koma, buang 0 ya. 0 di belakang tidak penting. Jadi ini 150. Tuh. Yang nomor B, kalian kerjakan sendiri. Seperempat itu 0,25. Berarti ini adalah 3,25. Menit ke detik dikali 60. Silakan dihitung, jangan lupa 2 angka di belakang koma, nolnya dibuang 2. Ya, hitung sendiri. Yang C sama saja, ini setengah jam berapa menit? Nih, setengah jam tambah setengah menit berapa detik? Oke, setengah jam. Setengah jamnya itu diubah ke detik dulu, 1/2 dikali jam ke detik itu berapa? 3600. Ini berapa hasilnya? Ditambah nanti setengah menit berapa detik kali 60, berapa hasilnya? Hasil yang ini nanti ditambahkan dengan hasil yang ini. Taruh di sini jawabannya. Itu ya. 900 detik berapa jam? 45 menit berapa jam? Nih, ini dikasih tahu deh. Detik ke jam
itu dibagi, karena kebalikannya jam ke detik kan dikali 3600. Nah, kalau ini dibagi 900 bagi 3600. Nih, kalian tuh belajar pecahan. Pecahan itu pembagian sama saja. 1 per itu sama aja 1 bagi. Terus ini 0 kita buang. Tuh, 9 per 6. Sederhanakan. 9 per 36 itu bukan 4, tapi 1 per 4 jam. Tuh, kelihatan 1 per 4. Di sini udah 1 per 4. 45 menit itu berapa jam? 45 menit dibagi 60, karena 1 jam itu 60 menit, sekarang menit ke jam itu jadi dibalik gitu. Sederhanakan, paling sederhana itu dibagi 15. 3 per 4. 1/4 tambah 3 per 4. Ini gampang sekali jawabannya ya. 1/4 tambah 3 per 4 itu berapa? Kalian hitung sendiri. Oke, lanjut ke nomor 2. 1 detik, 11.111 detik itu berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Nih, Ibu kasih contohnya 1 jam itu kan 3.600. Kalau 2 jam 7.200. Kalau 3 jam 10.800. Dekat ya ke sini. Oke. 1 menit 1 menit ini detik. detik, 2 menit 120, 3 menit 180. Nih segitu dulu sampai 3. 11.111 detik itu berapa jam? Yang dekat itu kan sini 3 nih. Jadi kita tulis di sini 3 jam. Nah, sisanya berapa? Nanti ditaruh di sini. Kan tadi 11.100 gini. 10.800 kita kurangi. 1 pinjam ke depan, 0 311. 311 nih berapa menit nih? 311 detik ini sisanya. Buat taruh di sini. Tapi masih bisa kita ubah ke menit nih. 311 itu berapa menit? 4 menit kan dia 240. 5 menitnya itu 300. Dekat ya ini. Tuh, dekat kan? Jadi di sini kita taruh 5. Tuh, karena 5 menit itu 300. Kurangi sama 311. Sisanya 11 taruh di sini. Untuk nomor 2 kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 3. Ini operasi hitung waktu, tentang hitung waktu. Jumlahkan dulu aja seperti biasa. 8 tambah 7, 15, tambah 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3 adalah 8, 85 detik. Ini 2 tambah 8, 10, simpan 1, 5, 6, 6, 100, 2 tambah 1, 3 jam, 100 menit, 85 detik. Ini lebih dari 60, ini pun lebih dari 60, kita konversikan, kita ubah. Nih, kita kasih 1, ditambah 1, jadi 101, ya kan? Ininya dikurangin 60, jadi tinggal 25 detik. Ini dikurangi 25 detik, ini jadi 101 karena sudah dikasih 1 menit ke sini. 101 dikurangin lagi sama 60, jadi 41 menit. Nah, ini dikasih lagi ke sini, 3-nya jadi tambah 1, jadi 4 jam. Jangan lupa 60 ya pakainya, karena 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik gitu ya. Nah, yang nomor B-nya dikurangin 34 dikurangi 49, kita pinjam ke depan. Nih, pinjam 1 menit, minta 1 menit. 4-nya diminta 1 menit nih, jadi tinggal 23. 1 menitnya dikonversikan ke detik, jadi 60 detik kan. Nah, di sini 60 ditambahinnya, karena sudah dikasih 60 detik. 60 detik tambah 34, 94. 94 kurangi 49, 5 pinjem, terus 8, 45 detik. Tuh. 23 kurangi 56 bisa nggak? Nggak bisa, pinjam lagi ke depan. 1 jam, kita kasih 1 jam ke depan.
1 jam itu berapa menit? 60. Oke, tambah lagi 60. 60 tambah 23 jadi 83. Kurangi 56. 7 kurangin 7 kurang 5 27. 4 kurang 2 jadi tinggal 2. Tuh begitu jawabannya langsung. Dipahamin, jangan lupa menit ke detik itu dikasih 60. Kalau minjem dikasih 60 ya. Diulang lagi, banyak latihan. Harus banyak baca, banyak lihat soal, banyak latihan soal baru kalian paham. Nah, soal nomor 9 ini tipe soal HOTS. Tipe soal berpikir tingkat tinggi nih. Pada Senin dan Rabu, Paulus mengikuti bimbingan belajar. Ia pulang pergi naik sepeda. Ia selalu berangkat pukul 13.15 dan sampai di tempat bimbingan belajar pukul 14.00. Pelajaran dimulai pukul 14.50 sampai pukul 18.15 dengan ada istirahatnya 25 menit antara dua pelajaran yang diperoleh. Jadi istirahatnya sekali selama 25 menit saja. Paulus pulangnya agak terlambat dan sampai di rumah pukul 19.30. Berapa jam Paulus meninggalkan rumah? Meninggalkan rumah berarti dia dari waktu awal dia pergi sampai ke rumahnya itu jam berapa? Pas awal dia pergi berangkatnya pukul segini nih, ini waktu berangkat nih. Dan sampai di rumahnya terakhir jam berapa? Jam segini nih, 19.30. Jadi meninggalkan rumahnya berapa jam? Waktu pulang dikurangi waktu berangkat. 19.30 kurangin 13.15. Kurangin 5, 2 kurang 1, 6 jam 15 menit. Dia itu perginya selama 6 jam 15 menit. 15 menit itu berapa? 15 per 60. Nih, satu ini sudah jam nantinya. Sederhanakan, bagi 15, 1 per 4. Berarti dia perginya itu selama 6/4 jam. Tuh, 6 jam 15 menit itu 6/4 jam. Karena 15 menit itu 1/4 jam. Tuh ya. Itu jawaban yang A. Sekarang yang B. Berapa jam lamanya untuk satu pelajaran? Tadi kan ada 2 pelajaran nih, ini cluenya nih. Dia belajarnya dimulai dari pukul 14.50, selesainya 18.15. Kita hitung dulu waktu belajarnya itu selama di tempat lesnya tuh berapa lama. 18.15 kurangi sama 14.50. Tuh. Nih, 15 kurangi 50 kan nggak bisa. Pinjem ke depan, 7. Kasih 1 jam. 1 jam berapa menit? 60. 60 menitnya dikasih. 60 tambah 15 jadi 75. Nih, 60 tambah 15 dikurangi 50. Dikurangi 50 jadi 25. 25. 7 kurang 4, 3. Tuh, dia belajarnya selama 3 jam 25 menit. Jangan lupa ada istirahatnya 25 menit sekali saja. Jadi dikurangin 0025. Ini 00300. Jadi dia belajarnya itu selama 3 jam. Itu untuk 2 mata pelajaran. Tuh, untuk 2 pelajaran. Kalau mintanya 1, berarti 1 pelajarannya ya 3 jam dibagi 2, 1,5 jam. Begitu. Ini jawabannya 6/4 jam. Ini jawabannya 1,5 jam. Nomor 10. Ibu pergi ke pasar 45 menit yang lalu dan akan tiba di rumah 90 menit lagi. Sekarang pukul 7.30. Gini, pukul berapa ibu berangkat ke pasar? Nah, kalian itu lihat jam nih sekarang. Oh, sekarang jam 7.30. Ibu perginya 45 menit yang lalu. Berarti waktu berangkatnya itu dikurangin. Kurangin 0045. Tuh. 0 jam 45 menit. Pukul berapa ibu tiba di rumah? Sampai di rumahnya 90 menit setelah jam sekarang ini. 07.30. Nah, ditambah 90 menit. 90 menit itu berapa? 90 menit itu adalah, diubah ke jam ya, 90 per 60.
Sederhanakan, bagi 30, 3 per 2. Tuh, 3 per 2. 3 per 2 jam itu sama aja 1 per 2 jam. 1,5 jam. 1 jam 30 menit. Tuh, 1 jam 30 menit ya, nanti pulangnya ibunya. 01.30. So, kalian hitung dengan cara yang seperti ini tadi. Hitung sendiri ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan malas belajar, latihan terus, perbanyak latihan soal, karena matematika itu tidak bisa hanya dengan melihat soal, harus dikerjakan, harus dipahami konsepnya. Itu ya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa belajar, terus belajar. Jangan malas, terus kurangi mainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.